Agen Mogok Melaut Nasional. Nelayan Pati. Kalian pernah bayar pajak PHP Lionggus? Itu berarti sampai terdaftar. Gelombang protes dilayangkan nelayan dan pelaku usaha sektor perikanan di sejumlah daerah. Mereka menyoal peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PP ini merupakan perubahan dari PP nomor 75 tahun 2015 menyoal jenis dan tarif PNBP. Dan jangan salah ya, nelayan di atas 5 gross ton kalau dia kapalnya hanya 7 gross ton ataupun 10 gross ton, ya kalau faktanya di lapangan yang sebenarnya masih terhitung nelayan kecil gitu. Ya. Jadi kalau dengan penerapan PNBP semacam itu akan memberatkan mereka. PP nomor 85 tahun 2021 dinilai membebani nelayan. Menurut KNTI, beberapa hal di antaranya kenaikan tarif PNBP terhadap kapal dengan ukuran di atas 5 gross ton. Harga patokan yang ditetapkan negara terlalu tinggi dari harga di pelelangan ikan. Keberadaan kapal asing yang mengancam nelayan lokal. Tim Berkas Kompas bertemu dengan Cariwan, nelayan tradisional di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Pria berusia 58 tahun asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini telah menghabiskan waktu lebih dari seperempat abad mencari nafkah di lautan. Ini adalah kapal sekaligus rumah yang menjadi sumber penghasilan bagi Cariwan. Sudah 25 tahun kapal ini setia menemani Cariwan mengarungi samudra. Melaut menjadi ikhtiarnya demi bisa menghidupi anak dan istrinya di kampung halaman. Kini, Cariwan dibayangi jeratan aturan PP nomor 85 tahun 2021. Kapal yang dimiliki Cariwan berukuran 10 gross ton. Masuk dalam ketentuan yang dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sebesar 5%. Namun Cariwan belum paham aturan ini. Yang tertibkan kapal besar dulu, baru kapal kecil. Kalau nelayan mau aja, Kak. Kecuali yang besar dulu, jangan yang kecil dulu, misalnya. Kalau nelayan mau aja, yang penting aman. Kalau aman kan mending, di lautnya nggak gentar. Gitu. Hari itu, Cariwan mencoba peruntungan mencari ikan di perairan utara Jakarta. Sebelumnya, hampir 1 bulan ia tak melaut. Hasil tangkapannya tak sebanding dengan biaya operasional. Cariwan ditinggal pulang kampung oleh ABK yang biasa membantunya. Para ABK lebih tertarik bekerja di kapal besar yang mampu membayar upah lebih tinggi. Dulu mah waktu belum ada kapal-kapal besar enak, orangnya banyak. Sekarang mah orangnya nggak ada. Karena banyak itu kapal-kapal besar yang... Perekonomian nelayan yang tak menentu bisa makin terpuruk jika negara salah langkah mengeluarkan kebijakan. Tetapi karena PP ini keluar, maka nelayan pun juga harus membayar 5% itu. Buat kapal dengan ukuran 5 JT sampai 60 JT harus membayar 5% dari total produksi atau tangkapan. Nah, di sisi lain, ada juga undang-undang yang secara khusus itu mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Nah, kalau kita benturkan dengan ini, terus terang, kebijakan atau PP 85 tahun 2021 ini mencekik nelayan kecil tradisional. PP nomor 85 tahun 2021 yang menjadi sorotan karena formulasi penghitungan tarif penerimaan negara bukan pajak diperlakukan dengan sistem baru. Ada 3 sistem, yakni sistem praproduksi atau tarif yang dikenai sebelum melaut dan berlaku hingga Desember 2022. Sistem pasca produksi yang akan berlaku tahun 2023. Sistem kontrak yang hingga kini masih digodok oleh negara. Di sini tuh ada satu hal yang menarik gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana sistem kontrak
dari perairan tradisional ini yang kemudian bisa dinikmati oleh investasi skala besar tentunya ya. Nah, karena kalau kita melihat pemungutan pajak, memang dia akan tetap melalui skema perizinan, tapi di dalamnya itu juga dia akan mengatur misalkan kuota, kemudian jenis tangkapannya, dan kita mempertanyakan sebenarnya apakah negara ini punya data yang cukup komprehensif terkait sumber daya perikanan gitu. Pemerintah daerah dia tidak bisa mengeluarkan izin karena dia di atas 12 mil. Kalau kapalnya oke, di bawah 30 JT, tapi dia beroperasi di atas 12 mil. Pemerintah daerah tidak berani mengeluarkan. PP 85 itu hanya berlaku untuk kapal-kapal yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi untuk kapal-kapal kecil itu tidak berlaku. Indonesia yang memiliki wilayah lautan yang luas. Tetapi sayang, laut yang kaya tak sepenuhnya bisa jadi sandaran bagi nelayan. PP nomor 85 tahun 2021 yang kini menjadi polemik menimbulkan keresahan nelayan. Mereka berharap PP ditunda karena kondisi saat ini masih serba kekurangan. Bahan baku solar yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut masih sering langka di pasaran. Jangan dimintain pajak, sedangkan nelayan belum sejahtera, maksudnya kayak gitu. Untuk solar aja bisa nggak diberesin gitu masalah solarnya, gitu Mbak. Akibat kesulitan mendapatkan solar, Ishak seminggu tak melaut. Kapal 100 gross ton miliknya harus bersaing mendapatkan bahan bakar dengan kapal-kapal besar. Tak melaut artinya tak punya pendapatan. Di mana negara saat para nelayan kecil membutuhkan bantuan dan pasokan bahan bakar untuk melaut? Nggak ada bantuan subsidi, maksudnya bantuan solar itu ya? Nggak ada. Nggak ada gitu. Kita cuma minta itu aja, nggak perlu kita istilahnya bantuan dikasih itu nggak perlu kita. Yang penting kita beli, tolong dipermudah aja gitu. Hidup nelayan lekat dengan kemiskinan. Kesejahteraan rasanya masih jauh di angan. Meski begitu, di tengah persoalan yang mendera, para nelayan tak berhenti berjibaku menantang gelombang kehidupan. Provinsi Maluku terdiri dari kepulauan dengan sumber daya perikanan lebih dari 4 juta ton per tahun. Angka ini menyumbang lebih dari 30% potensi hasil tangkapan ikan nasional. Lihatlah ikan hasil tangkapan yang tumpah ruah ini. Karena kekayaan lautnya, Provinsi Maluku menjadi lokasi pilihan negara sebagai lumbung ikan nasional. Selain sebagai pusat sumber daya ikan yang berkelanjutan, lumbung ikan nasional digadang-gadang akan menjadi pusat ekonomi baru di kawasan timur. Proyek lumbung ikan nasional akan didukung dengan pembangunan infrastruktur Ambon New Port. Namun hingga kini, kelanjutan pembangunannya masih mengundang tanda tanya. Sebab, pembatalan sempat diucap oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Alasannya akibat adanya gunung api bawah laut di kawasan itu. Kalau Emlin itu ada di kita, tapi kalau nyopot Ambon, lead-nya itu ada di perhubungan, ya bukan di KKP. Nah, kemudian dikoordinasikan oleh Menko Marves. Nah, jadi atau tidaknya itu tergantung kepada dua institusi tadi. Nah, kami mensupport. Nah, kami akan mensupport kalau misalkan nanti ada investor yang ingin masuk. Selain menyiapkan lumbung ikan nasional, negara juga tengah menyiapkan program penangkapan ikan terukur. Tujuannya sebagai pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Indonesia. SKPT sudah dibangun di banyak tempat, ya 13 tempat dibangun, ya SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, ditambah LIN yang menjadi pusat perikanan di Indonesia Timur. Lumbung ikan di Ambon, itu saja dioptimalkan.
Matahari belum menampakkan sinarnya, tetapi gadis berusia 20 tahun ini sudah siap bergegas mengarungi lautan. Mentari Tuhumuri adalah nelayan warga Dusun Seri, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, Maluku. Sejak usia 10 tahun, ia sudah belajar menjadi nelayan. Tak heran di usia 15 tahun, Mentari fasih mengemudikan longboat. Dia lalu menuju Laut Banda untuk mencari tuna. Menghabiskan waktu lebih dari 6 jam di laut, berjuang agar kotak penyimpanan ikannya terisi penuh. Pergi dari jam 5 subuh, paling lat itu pulang jam 5 sore. Kemudian ketika ikan sudah banyak, sudah ditargetkan, sudah banyak itu, kadang belum jam 5 langsung pulang. Sendiri memang rasa sulit, tapi kalau ada dengan papa tuh saya nggak apa-apa. Senang kak kalau pertama pergi melaut yang papa lihat papa ilah ikan, rasa ingin tahu begitu. Jadi mulai mencoba akhirnya sampai saat ini bisa lebih dari papa mungkin. Sudah rasa berani sendiri itu kakak, jadi tidak ada rasa takut lagi. Pernah dapat gelombang, kabut, angin, bisa karena sudah ada persiapan, ada kompas. Mentari melaut 3 kali dalam seminggu. Hasilnya, ia gunakan untuk mendanai kuliahnya dan membantu perekonomian keluarga. Gadis pandai ini tercatat sebagai mahasiswi jurusan keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Karena kak ketika pergi melaut, harga ikannya di bawah standar, kemudian mau beli bensin, tapi harga ikan tidak pas dengan uang bensin, pasti hati rasa kecewa, risau. Ketika sudah pas waktu untuk mau bayar uang semester, kemudian papa dan mama tidak ada uang, tapi papa bilang, Menti bisa ikut papa melaut, supaya bisa dapat rezeki, karena papa bilang, perempuan itu di laut itu rezeki. Mencari ikan di laut menjadi satu-satunya sumber penghidupan keluarga Mentari. Pekerjaan turun-temurun dari sang ayah yang kini ia lanjutkan. Berpuluh-puluh tahun menjadi nelayan, ayah Mentari menyatakan tidak pernah mendapat perhatian dari negara. Kadang-kadang ini bagi salah sasaran. Sebab ketua di sini nih kemarin dana desa tuh yang bagi itu per 2 orang saja. Beta saya sampai sekarang ini bantuan rumah pernah dong foto, sampai sekarang saya pernah dapat. Kebijakan negara dinilai masih belum berpihak pada nelayan tradisional, membuat nasib mereka merana di laut yang kaya. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, masyarakat menilai sejumlah masalah pokok kemiskinan nelayan saat ini masih menjadi persoalan. Lebih dari 35% responden berpendapat bahwa tidak adanya modal menjadi persoalan kemiskinan yang paling banyak dialami oleh nelayan. Diikuti dengan persoalan kurangnya perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Demi meningkatkan perekonomian nelayan, pembangunan infrastruktur teknologi yang memudahkan melaut disiapkan negara. Bagaimana perkembangannya? Agar tangkapan nelayan bisa meningkat, perkembangan teknologi dimanfaatkan. Tahun 2019, negara lewat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan program Fish On. Aplikasi ini menyediakan sejumlah fitur untuk membantu nelayan, mulai dari proses penangkapan ikan di laut hingga ke tahap pemasaran ikan. Sejumlah nelayan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi sasaran penerima. Mereka dilibatkan dalam uji coba proyek penggunaan aplikasi dengan diberikan perangkat telepon pintar secara gratis. Sayangnya, program ini tidak berlangsung lama. Heri Irawan, salah satu nelayan di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, yang sempat menerima bantuan ponsel dan menjajal aplikasi Fish On. Tadinya emang pengen agak lebih mudah gitu. Kalau untuk manfaat, saya rasa kalau emang digunakan pasti manfaat. Cuman waktu itu kan kita baru hanya sampai di
pencobaan dulu. Belum sempat kita gunakan. Tidak kan HP-nya juga ditarik kembali. Itu dan kemarin itu hanya sampai di pelaksanaan ini. Pas sebutnya percobaan itu ya. Harapan nelayan di Sukabumi bisa melek teknologi pupus. Aplikasi Fish On tidak lanjut bisa mereka nikmati. Bukan ikan sih, ini sebenarnya plankton. Oh, bukan itu plankton ya? Plankton. Itu lelang online kan itu untuk. Oh, ada lelang online. Heri dan para nelayan yang tergabung dalam Koperasi Nelayan Indonesia masih menjalani pekerjaan mereka dengan sistem manual. Nah, bagi koperasi sebetulnya memberikan cukup support. Apapun bantuan pemerintah yang memang sebetulnya cukup bagus digunakan, hanya perlunya adalah sosialisasi yang intens terhadap nelayan dalam pelatihan. Lantas, sudah sejauh apa upaya negara mendorong nelayan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas? Nah ini tentu ini perlu persiapan dan perlu dicoba dan sebagainya. Itu yang ingin kita dorong. Gitu. Jadi sangat penting, Mbak. Jadi belum lagi berbicara tentang teknologi nanti di tengah laut kalau misalnya dia bisa mendeteksi ikan pada kedalaman berapa dan sebagainya. Ini semua harus menggunakan sistem informasi. Memang dia perlu modal. Nah, pemerintah untuk nelayan kecil ini dengan dana PNBP yang kita miliki itu akan memberdayakan mereka. Negara masih terus membenahi infrastruktur teknologi agar bisa memudahkan nelayan demi meningkatkan pendapatan. Ironisnya, di tengah upaya itu, negara memberi karpet merah bagi pihak asing untuk mengeruk hasil lautan Indonesia melalui kebijakan penangkapan terukur. Satu lagi kami tunjukkan ironi nelayan di negeri bahari. Ini akan membuat mereka semakin kehilangan ruang penghidupannya itu yang seharusnya menjadi barang publik dan dimiliki oleh rakyat dan bukan privat, tapi melalui skema kuota ini akan diprivatisasi gitu. Nelayan belum dipersiapkan untuk berhadapan langsung dengan industri-industri perikanan skala besar ini gitu. Nah kemudian apakah ini pro asing? Tidak. Jadi yang kita lakukan penangkap ikan terukur yang pertama yang kita berikan itu adalah untuk nelayan lokal. Saya katakan berapapun kuota yang diminta atau diperlukan, bukan diminta, yang diperlukan oleh nelayan lokal kita akan siapkan. Di daerah-daerah itu tetap nelayan lokal itu kita berikan berapapun kuota yang dibutuhkan. Bukan berarti itu tidak boleh. Dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, masyarakat berpendapat bahwa nasib nelayan tradisional makin menderita karena kalah bersaing dengan perusahaan besar. Masyarakat juga menilai jika investor asing masuk ke Indonesia, nasib nelayan tidak terjamin karena kalah bersaing. Laut dengan kekayaan alam yang melimpah adalah masa depan nelayan. Sejatinya di tangan nelayan, potensi pemanfaatan sumber daya lautan Indonesia dimaksimalkan. Minimnya perhatian negara terhadap nelayan membuat potensi laut tak bisa menyejahterakan nelayan. Ini nelayan itu merupakan satu profesi yang sangat penting ya bagi negara ini. Berkontribusi pada 54% ya asupan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Sementara ya kondisi nelayan-nelayan kecil di Indonesia saat ini itu masih berada pada kondisi yang boleh saya katakan ya cukup mengenaskan. Lantas apa harapan para nelayan? Inginnya sih ya ingin dibantu gitu kan. Ada bantuan dari pemerintah, saya kan senang gitu kan. Ini nggak ada sama sekali. Ya, harapannya harus bebas kan, beli solar buat nelayan bukan buat jual. Katanya nelayan cilik ya ada bantuan apalah. Si pensiun. Tapi kalau pensiun mau makan apa? Orang yang kerja saya sendiri. Belum ada yang bantuin.